Jadi beginilah dari Fadilah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya, karena habis ini ada 3 lagi Pak. Jadi tenang sampai subuh Pak. Langsung dilanjut Pak. Bikin jam ini deh. Iya. Mantap yang ini mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan proposal tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Skin Temperatur Data Logger Berbasis IoT. Untuk yang belum kenal saya. Tar dulu, Lim, pinjamin jas dulu biar ini datang. Oke, Jasa. Jas Biar wow gitu Pak. Iya. Mantap. Baru tadi tuh. Mantap seluruh. Nah, gitu atuh. Bagus kan? Itu kami. Mantap. Kasih. Pemilihan judul ini dilatar belakangi dari kemarin yang pandemi corona yang bermula pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Cina. Terdapat 27 kasus pneumonia yang tidak diketahui virus penyebabnya. Waduh, bagus nih COVID juga nih. Kurang dari sebulan sudah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara. Virus ini dinamai SARS-CoV-2 atau yang lebih populer dengan corona. Nah, menurut Mansan Chen, gejala yang paling sering muncul pada penderita pneumonia ini SARS-CoV-2 adalah demam dengan persentase yaitu 83%, dilanjut dengan batuk, sesak napas, dan lain-lain. Nah, menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, di sini adalah lembaga untuk menangani pandemi di Amerika. Salah satu cara terapi yang bisa dilakukan ketika sudah terkena corona, ya, positif corona. Salah satunya ini adalah monitor your symptom atau memantau gejala yang ada. Dari tadi kan kita sudah menemukan gejala yang paling sering muncul adalah demam berkaitan dengan suhu. Oke, kita cek dulu di sini. Nah, di sini menurut sumber Dominican belum ada data yang tersedia tentang stabilitas virus SARS-CoV-2 pada temperatur sedikit di bawah 37 derajat Celcius. Selanjutnya, transmisi SARS-CoV-2 ini dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, dasar ini yang menjadikan pemerintah menganjurkan untuk stay at home atau physical distancing. Dari beberapa kutipan yang saya ambil dari tadi, ada 3 rumusan masalah yang saya contohkan. Pertama, bagaimana membuat alat yang dapat memantau suhu tubuh manusia. Kedua, bagaimana membuat alat yang mampu menyimpan data. Berkaitannya tadi dengan tidak adanya data dari Dominikan. Yang ketiga, bagaimana membuat alat yang dikendalikan secara jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Karena tadi di sini transmisinya keluar dari droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Jadi di sini kan dianjurkan untuk stay at home atau physical distancing. Jadi untuk mengukur dari 3 rumusan masalah sini diambillah judulnya tadi Skin Temperatur Data Logger Berbasis IoT. Di sini ada metode alur penelitiannya. Pertama yaitu studi literatur dari tinjauan pustaka. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah, keluarnya rumusan masalah, menentukan spesifikasi, perencanaan hardware dan software, realisasi alatnya. Dilanjutkan dengan pengukuran dan pengujian, analisa dan evaluasi. Jika alat sesuai spesifikasi, akan dilanjutkan dengan penyelesaian prototipe. Jika tidak, adalah perbaikan prototipe dan melakukan pengukuran pengujian ulang. Jika setelah penyelesaian prototipe, pembuatan laporan. Jika diperlukannya revisi, pembuatan laporan ulang. Jika tidak, selesai. Ini blok diagram alat. Secara singkatnya seperti ini gitu.
Di sini ada sensor suhu mengirim data ke microcontroller, diolah dari microcontroller menuju cloud atau server dan akan ditampilkan oleh website gitu. Sensor suhu yang saya gunakan ini ada BME 280. Kenapa BME 280? Karena di sini saya ingin membuat alat yang portable, jadi kayak seperti semacam smartwatch gitu. Makanya dibutuhkan sensor yang berkonstruksi kecil ya. Nah, BME 280 ini memenuhi spesifikasi tadi. Selain itu, BME 280 itu range temperatur pengukuran temperaturnya berkisar antara negatif 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Artinya di sini dapat mengukur suhu tubuh manusia. Selain itu, lapisannya adalah lapisan metal. Kita tahu metal itu bersifat konduktor ya, atau bisa menghantarkan panas juga. Jadi saya rasa di sini BME 280 itu akan lebih sensitif terhadap suhu. Nah, microcontroller yang saya gunakan selanjutnya adalah ESP8266 dengan model 12F, berbeda dengan tampilan tadi. Di sini ada gambarnya 12F yang di tengah. Kenapa saya menggunakan 12F ini? Karena selain tadi konstruksinya yang dibutuhkan kecil, ESP8266 ini bekerja sebagai microcontroller dan modul WiFi. Jadi tidak perlu tambahkannya modul WiFi tambahan pada microcontrollernya. Selanjutnya ada cloud Google Firebase. Kenapa Google Firebase? Karena dari namanya Google sudah tidak asing, sangat umum. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Selain itu banyak fitur-fitur yang disediakan oleh Firebase seperti ya Google Analytics dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menggunakan real-time database. Nah, di sini adalah skematik alatnya. Di sini ada rangkaian MCP7383. Satu, berfungsi sebagai alat untuk mengecas baterai. Saya kan menggunakan baterai agar si alat tersebut bersifat portable. Di sini ada OLED, ada displaynya juga. Selanjutnya ada USB to UART, itu adalah interface antara si ESP12F menuju komputer. Selanjutnya ada rangkaian ESP-nya 12F. Selanjutnya ada power supply, BME 280-nya seperti itu, dan auto reset di sini digunakan sebagai pengubah mode dari ESP12F yang artinya asalnya mode flashing menjadi mode running, dikerjakan secara otomatis. Nah, di sini ada model 3 dimensinya yang sebenarnya masih rencana saya ya, seperti ini. Di sini ukurannya 30 mm kali 30 mm. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar flowchart program ya, dimulai dari setup library seperti library Firebase, library ESP8266, Firebase BME280 dan setup Firebase. Setelah itu akan menghubungkan WiFi ke access point. Jika terkoneksi, terintegrasi dengan Firebase, jika tidak, menghubungkan WiFi ke access point. Setelah itu baca data BM280, simpan data pada real time database, terus selanjutnya logging data, visualisasi data, dan selesai. Di sini logging data dan visualisasi data terletak pada website, begitu. Nah, di sini adalah tabel pengukuran dengan metode pengujiannya gitu. Jadi di sini saya menggunakan 2 metode pengujian. Yang pertama menggunakan heater dan objeknya heater, satu lagi objeknya manusia, dengan membandingkan dengan termometer yang sudah terkalibrasi. Rencana yang saya buat ini, termometernya berada di rumah sakit ya. Saya udah mencoba menghubungi orang di rumah sakitnya. Salah satu rumah sakitnya itu adalah rumah sakit TMC di Tasikmalaya. Jadi saya akan menggunakan skin termometer yang ada di sana dengan membandingkan skin temperatur atau logger. Nah, di sini pertama menggunakan heater. Pertama heater dibeli di daya 0 volt, diukur dengan skin temperatur atau logger dan termometer skin yang terkalibrasi. Dicari perbedaannya berapa. Begitu juga selanjutnya. Nah, yang kedua di sini
pengukuran suhu tubuh manusia sama, cuman tidak bisa diatur seperti heater itu dayanya. Di sini cuman mengukur tidak lebih ya, mengukur suhu normal aja gitu. Nah di sini adalah hasil analisisnya. Jadi metode heater dengan error sekian, operasi sekian, tubuh manusia sekian gitu. Mungkin sekian presentasi pemaparan proposal saya. Selanjutnya mungkin saran. Dis itu udah jadi dis alatnya? Belum Pak, jadi masih rencana, masih Beneran enggak? Beneran rencana apakah kayak halnya kan udah jadi gitu maksudnya? belum jadi Pak, cuman baru ini. Lagi proses pembuatan PCB. Ini kan Tapi itu buat ini suhu aja. suhu aja. Ya, Selain suhu, saya jantung gitu. enggak, Pak, saya suhu aja Pak. Di sini kan Nambahin lagi atuh. tujuannya suhu. Jadi kan Ya masuk ya, masuk suhu aja. Biar bisa digabungin, nanti digabungin sama alatnya Halim sama yang penelitian Akmal lah. COVID. Covid. Kalau saya mah di darahnya di kamu dipakai Itu bisa nggak? Nanti ngerjain di STI aja. Tambahin detak jantung. Kan detak jantung kita udah ada ya kita alatnya ya. Alatnya di sana udah ada. Nanti tinggal digabungin terus sama kamera termalnya nanti udah ada. Ya, biar berikutnya Bisa Pak. mama sanggup membimbing. itu tesis atau disertasi jadinya enggak kan sensor aja nambah sensor. Sensor Simeter. Maksudnya multi input gitu. parameter gitu ya kan. Jadi parameternya banyak ini. setahun 2 tahun beres lah itu Untuk sementara ya cuman masih suhu aja sih. Soalnya kan memang suhu adalah ya, gejala yang paling muncul pada penderita corona. Seperti itu. Suhu ditaruh di tangan suhu. Ya, ditaruh di tangan. Datanya berarti langsung keluar. Ada keluar di situ. Bisa nggak datanya masuk komputer? Ya memang selain datanya ditampilkan di sini, ditampilkan di website kan nanti Pak. Ah itu kah? Sok pokoknya sampai kita nanti Mas. Seperti itu. Sama kadar oksigen bisa nggak? ada oksigen nitrogen karbon dioksida Enggak beneran. Jadi ada kasus Pak yang di Banyumas itu, Banyumas atau di mana yang happy apa ya? Happy shock. happy hip shock Nah iya itu Pak dia oksigennya kurang penderita COVID tapi tidak terlihat, dia lebih Iya. mengerikan daripada OTG. Kalau OTG mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba langsung sakit tuh, Iya. sehat, ketika drop dia sakit masuk rumah. Kalau ini sehat-sehat ketawa-ketawa jadi tria besok-besok mati gitu loh Pak. karena oksigen di Karena- tubuhnya hilang kan Nah, tiba-tiba oksigennya 40% 30% habis Nah itu bagus juga, kita ada alatnya tuh. Simetrinya Pak. Iya. Simeter. Iya oksigen di peredaran darah. kurang Kan batasnya tuh 80, kita Iya. tuh normalnya di atas 80. Nah itu katanya tiap hari itu menurun ternyata, tapi dia nggak merasa. Tiba-tiba langsung oksigennya habis gitu. Nah, itu bagus. Hal yang baru lagi itu deh. Iya. Tapi kan dari latar belakang tadi. Oh bisa lah itu bisa. tergantung membimbing kan tergantung membimbing kan hari ini tergantung membimbing kan Iya. Jadi ini sensor suhu ditaruh tangan, Ya. nanti bisa deteksi di rumah sakit gitu. Ya, Apa? jadi produksi massal ya jadi 2 juta bertujuan ketika perawat kan harusnya perawat yang memantau suhu pasien. Tapi bagaimana jika terjadi ada yang pasien isolasi diri di rumah mandiri? Nah tetap harus dipantau oleh perawat. Oh iya. Nah, mantap Ini bisa seminggu bisa jadi nggak? Ini Pak, dia bilang 2 minggu pak saya pak Enggak kan saya mau ada kunjungan tanggal 18. Woi. Berapa nih? mau pesan dulu Pak, jadi saya pesan PCB-nya Kemana? Cina Pak. Ada di Cikapundung juga. Ada pun spesifikasinya berbeda Pak. Kalau di Cina itu jalur antara si kaki-kakinya tuh bisa kecil. Kalau besar kan nanti Kamu mesinnya di makan tempat gitu. AliExpress. Di DHL tuh. Itu Cina Glodok ya? Pengiriman. Ini Glodok tahu saya. nggak ngerti beli dari mana
Tapi memang benar kalau di kita masih belum ada yang tepat Nggak ada. kalau pembuatan PCB yang agak benar-benar kecil spesifik lah. Nah, itu. Di Spektra sampai 0,25 bisa dia. Di Kartawijaya paling kecil Pak. Di Antapani, Nah, Antapani. saya sering pesen di situ ya, Antapani iya di Iya. Spektra. Boleh kita coba ya Pak. Iya. Apa aja. Kita coba dulu ya Pak. Dekat Borma, di belakang Borma. Saya kasih nomor handphonenya nih, laptop Borma. Ya, kalau salah Borma ya, Antapani. Saya sering ke sana dulu bikin. Baru ini saya telepon nih orang ini bisa Ayo. berapa dia. Minggu depan tidak Oke, tapi ini enggak. Kamu tadi kan pakai website. Ya. Nah, tolong dihati-hati karena keilmuan kamu bukan di sisi websitenya. Ya, memang. Ya, keilmuan kamu bukan di sisi websitenya. Takut saya kamu merancang website bukan di sisi keilmuan kamu, jadinya terlalu melebar, gitu ya, melenceng. Tapi kalau misalnya diimplementasinya smartphone atau misalnya Android, gitu ya, nah itu jadi wilayah kamu, bukan website. Gitu ya. Kecuali kalau kerjasama dengan Ya. informatika. Nah, iya, iya. Memang rencananya saya kolaborasi sama Kolaborasi yang produktif. Jadi dari website dari data Firebase ke websitenya atau login datanya nanti orang informatika Iya. yang mengerjakan. Yang bisa diajak kerjasama lah pilih-pilih. Jadi saya Jadi sampai bisa benar-benar inilah apa sinkron terus benar-benar jadi alatnya. Jadi saya cuma sampai dari baca data, kirim data ke real time database Firebase gitu. Cuman hati-hati juga jangan sampai kayak yang Tatan nggak jadi real time gara-gara koneksi. Masalahnya juga masalah dengan koneksi internetnya. Bagus lah. Tapi kurang puas kalau suhu aja Pak ya. Iya. Kan multi input. Multi. Paling tidak kan ada 1, 2. Kalau satu kan cuma satu sensor C, dua sensor B, tiga sensor. Harus 3 Pak biasanya. Iya sama yang Tantan juga bisa disatuin. Jadi dari sensor itu kalau misalkan ternyata suhunya meningkat, ya, berarti jumlah sensornya bisa dipercepat lagi atau diperlambat atau gimana? Bisa ya. Itu tadi mendeteksi suhu. Kan COVID bukan cuma suhu aja kan. Iya, tapi Suhu tadi itu kan dari 80 bisa saja. Sebenarnya tadi saya juga baru tahu dari Pak Yusi kan ada kadar oksigennya. Kadar oksigen ya. Tapi kan Kadar belum oksigen. ada, saya belum menemukan, belum dicari lagi literasi. Baru aja sih ngomongnya. Happy hipok. Apa lagi happy hypoxia ya? Apa sih apa? Kadar oksigen bisa aja di ini ya. Di Iya, Pak, harus mulut, gitu. dipasang. Berapa ininya apa? Daya ininya. Ada sensor yang mendeteksi misalnya Sensor kayak ini kayak membran gitu ya, membran. Karena bermutasi kan Pak. Nah, COVID ini kan ternyata virusnya dia bermutasi udah level D ini. Jadi dia udah penderita itu nggak panas-panas, nggak batuk-batuk lagi. Itu udah beralih ininya. Makanya harus ditambahkan sensornya biar lebih akurat. Deal ini tuh mau input deal. Dia Kita nunggu pembimbing Pak. Pembimbingnya Pak Yusi nentuin. Kita mah ya aja. ya kalau nggak deal sama saya berarti dengan Pak Asep kan. Sama aja. Ya bagus lah itu. Yang terpenting kan tadi itu ada suatu perubahan. Kalau yang lain misalnya cuma ngukur suhu, kita jadi ngukur suhu dan apa gitu ya. Tidak ada perubahan walaupun sedikit. Satu urusan itu jangan sampai kita terlena dengan websitenya. Nah, itu dia betul. Terlena dengan websitenya. Tapi saya juga mengapresiasi yang buatan lebih mengapresiasi, tapi nggak memperkecil yang lain ya. Tapi saya mau lebih mengapresiasi yang buatan hadis ini karena ini benar-benar elektro banget gitu. Artinya apa? Artinya di sini hadis itu
walaupun membuat sensor tapi dia tidak sensornya yang istilahnya sudah jadi gitu. Tapi dia bikin benar-benar dibuat dari rancangan PCB-nya, lalu komponennya ya, dari letaknya semuanya dirancang sendiri gitu. Jadi benar-benar kelihatan anak elektronya tuh jadi kelihatan banget gitu. Kan gitu kan dari waktu SMK aja kan diajarkan cara nyolder gimana, membuat PCB juga kan gimana gitu kan, caranya semuanya diajarkan, sudah semuanya diajarkan. Cuman mungkin kalau untuk pembuatan PCB yang sekecil ini istilahnya kalau secara manual mungkin susah ya. Kalau tadi itu kalau ininya pakai apa? Apanya? Aplikasi Mikrokontrolernya? ESP8266 model 12. Berarti nggak ada Arduino lagi ya? Nggak ada Pak. Udah Malah justru itu kalau saya berita itu saya tuh pengen komentari dari semenjak Tantan dan Hadis tuh, aduh saya tuh paling sebenarnya paling gimana ya masalah Arduino itu. Masalahnya itu produk, semuanya produk jadi. Kalau elektro tuh kayak gini, saya tuh seperti halnya saya dulu pakai Atmega 89 C51 gitu. Kita beli dari mulai IC mikroprosesornya, lalu kita bikin PCB-nya, bikin rangkaiannya, terus masukin programnya juga gitu. Jadi benar-benar kerasa kita sebagai anak elektro tuh ngebangun, lalu membangun, merancang, dan juga meneliti alatnya gitu sampai dalam benar-benar jadi. Jadi kadang-kadang kalau dulu saya untuk yang tugas akhir saya paling menolak untuk membuat tugas akhir menggunakan barang jadi Arduino. Jadi paksa pokoknya harus pakai Atmega terserah, pokoknya pakai apa aja, merancang sendiri gitu. Terus supaya apa, benar-benar produknya itu benar-benar hasil karya sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya PCB-nya udah kuriwol dibikin sendiri ya, pakai manual gitu. paling apa istilahnya ya, ilmu elektronnya yang terdahulunya nggak istilahnya berbuang lah. Memang untuk masalah Arduino sendiri kita bisa mempelajarinya, karena kalau yang Arduino tuh sebetulnya terlalu banyak lah orang yang bisa, bukan anak elektro, anak teknik aja gitu. Untuk yang lainnya kan lumayan untuk mempelajarinya. Ya, apalagi paling ya segitu kan lagi masalah tulisan lagi lah ya. Oh ya tadi yang tadi coba mundur ke ini sedikit lagi. Nah, yang syaratnya flowchart, saya tulis ya, tambahan background siapa? yang flowchart, kemudian ini Pak, yang satu lagi. program Nah ini yang simpan real time itu memang langsung, ya langsung Pak. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada pertanyaan. enggak Pak, jadi Di programnya emang langsung. dari programnya itu udah di set, kita ada tempat untuk menyimpan datanya gitu. Jadi dari pembacaan si sensornya udah ada tempat untuk menyimpannya gitu. Udah di setting di programnya. Oh gitu, jadi itu udah langsung. Udah langsung diganti berkali-kali setiap si sensornya mengganti. Oh, berarti bukan ininya, berarti tidak terpisah berarti ya untuk ininya. Iya, untuk penyimpanan datanya berarti Masih di sensornya itu. Pantesan soalnya lihat ininya, atau maksudnya kalau misalkan memang beda tempat penyimpanan datanya ya, beda misalkan pakai IC EPROM misalkan ya, itu kan berarti kan benar nggak ada pertanyaan real time apa enggak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang di sensornya langsung ada tempat penyimpanannya, berarti kan itu langsung
sehingga tidak ada pertanyaan ini lagi untuk penyimpanan datanya. Oke, sip lah. Ya oke, demikian. Terima kasih saudara Hadi, silakan dikoreksi sesuai dengan masukannya. Mungkin silakan dilanjutkan menuju ke proses pengerjaan tugas akhirnya. Oh iya, jangan lupa registrasinya ya. Katanya baru bayar itu cuma Tantan ya. Tantan Jadwal Mutakin sama hadis. Nah,